Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati sarapan firman, makanan yang sesungguhnya bagi kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Saudara, saya ingin mengangkat topik tentang rasa malu. Kebanyakan dari kita mungkin mengira rasa malu hanya sekedar sifat orang yang berbeda-beda. Ada orang yang lebih terbuka, ada orang yang lebih berani, ada orang yang lebih pemalu. Tidak sepenuhnya salah, tetapi ada rasa-rasa malu yang sampai begitu menghambat orang itu sampai tidak kelihatan potensi-potensinya, sampai tidak kelihatan bagian dari kepribadian atau kemuliaan Tuhan atau kreativitas Tuhan yang ada di dalam dia itu di bagian mana itu sampai nggak bisa muncul gitu, dan itu sangat merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain karena menghambat hal-hal yang Tuhan taruh di dalam kita yang sebenarnya itu juga dibutuhkan orang lain. Kalau kita dengan segala kebebasan dibebaskan dari rasa malu itu, bisa sadar untuk saya punya ini, tanggung jawab saya untuk mengembangkan ini, karena kalau ini dititipkan ke saya oleh Tuhan, itu artinya ada orang yang akan diberkati, ada orang yang akan Tuhan taruh di sekeliling saya yang akan diberkati lewat hal-hal ini, lewat potensi-potensi yang saya punya dari Tuhan ini. Rasa malu itu bisa begitu menghambat dan menghambat dan tidak menghambat kita untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Yang kebangetan ya saudara, contohnya begini, ada orang yang gampang sekali merasa semua orang memperhatikan dia. Waktu masuk kemana dan itu sudah bingung caranya menyembunyikan diri, bagaimana yang di balik temannya, atau jangan ini, saya sendiri kadang masih ada itu juga ya, tapi tetap belajar untuk mengatasi itu gitu ya. Tapi ini saya bagikan ini supaya saudara kita semua tahu bahwa ini bukan sekedar suatu sifat, perbedaan sifat itu memang pemalu dan ya dituruti terus, tapi hal ini sebenarnya bisa merupakan hambatan dan karena itu harus diatasi. Kita harus minta dengan Tuhan bagaimana caranya mengatasi dan melawan hal ini, melawan rasa malu ini yang sangat berlebihan. Jadi ada orang-orang yang begitu masuk ke ruangan mana itu sudah merasa bahwa semua mata melihat dia, padahal itu tidak betul gitu. Padahal itu sama sekali, orang itu sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, kegeeran amat gitu ya, bahwa kok rasanya kayak apa sih gitu kok sampai harus semua mata memandang dia. Lalu contoh lagi, ada orang yang sangat malu untuk bertanya gitu ya, sangat malu kalau di jalan, mending kesasar gitu, mending pokoknya sampai gimana caranya, pokoknya akhirnya nemu sendiri jalan itu, jangan tanya, malu banget. Padahal sudah buang waktu banyak dan lebih-lebih kalau platnya sama dengan kota itu, misalnya platnya misalnya saya di Surabaya, platnya kalau saya ini platnya L, terus saya ini tanya jalan ke orang, ini teman saya ini yang bilang, yo malu aku gak mau, pelaku kota itu ya disebut misalnya Surabaya, pelaku L tanya-tanya, padahal itu memang sepeda motornya pinjem, jadi dia bukan dari kota itu gitu, dia bukan dari kota itu tapi sepeda motornya pinjam, sehingga sepeda motornya berplat nomor kota tersebut. Nah gara-gara itu tidak mau bertanya, malu karena nanti orang pikir begini gitu. Waduh, itu namanya ya saudara, istilahnya bahasa Inggrisnya ada, saya tidak tahu Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya itu self conscious, atau artinya terlalu sadar diri begitu, terlalu sadar diri. Nah kita mau lihat asalnya dari mana terlalu sadar diri. Balik ke Taman Eden, semua kejadian, semua terbukanya semua sifat, maksudnya hambatan-hambatan itu mulai dari kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang
manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka tidak punya malu. Mereka, dengan kata lain, mereka tidak sadar diri. Mereka tidak sadar diri, seperti bayi aja tidak sadar dirinya, tidak ada rasa malu, tidak sadar diri, tidak punya self conscious itu tadi. Kenapa? Apa yang membuat ini? Lalu begitu jatuh dalam dosa, mereka langsung tahu bahwa mereka telanjang. Apakah yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah pergeseran fokus pandangan. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu bukan sadar diri tapi sadar Allah. God conscious. Saya baru-baru saja lihat YouTube ya, yang dia mengistilahkan ini. Jadi apa yang membuat mereka tidak malu walaupun mereka telanjang adalah karena mereka dipenuhi, pandangannya itu dipenuhi dengan keindahan Tuhan. Tidak peduli sama diri sendiri. Jadi sampai tidak peduli diri, ini dari satu sisi pandang aja ya. Memang ada juga pengajaran yang bilang itu karena kemuliaan Allah menutupi sehingga tidak terlihat telanjang. Oke, itu saya tidak bilang itu salah. Tapi dari sisi pandang lain bisa diartikan seperti ini, bahwa mereka terlalu terpesona, terlalu fokusnya bukan ke diri tetapi kepada Allah, pada keindahannya, kepada kebaikannya, kepada kasihnya, kepada pemberian, maksudnya kasih Allah yang selalu menggerakkan Allah untuk memberi kepada manusia. Mereka dikelilingi, mereka dikuasai oleh pandangan itu, dan mereka begitu dikuasai oleh kasih dan kebaikan Allah. Mereka membenamkan diri di situ sehingga mereka lupa diri, mereka tidak self conscious, mereka tidak sadar diri. Tapi begitu dosa masuk, disitulah hubungan dengan Allah putus. Mereka jadi bergeser, pandangan mereka beralih dari sadar Allah menjadi sadar diri. Di situ mereka tahu mereka telanjang, dan disitulah rasa malu itu muncul. Jadi saudara-saudara yang punya pergumulan dengan rasa malu, itu perlu diketahui bahwa itu bukan hanya sekedar sifat semata-mata, tetapi semuanya memang berawal dari dosa manusia. Dan kesalahannya di sini, hal yang harus diubah adalah geserlah, alihkan pandangan kita dari kepada diri sendiri menjadi kepada Tuhan. Pusat hidup kita bukan diri sendiri. Diri kita bukan pusat pandangan dari semua orang di sekeliling kita. Diri kita bukan pusat pandangan, pusat kehidupan kita, tetapi ganti posisi sadar diri, posisi diri di pusat itu yang membuat kita terlalu sadar diri. Ganti dengan Allah. Turun dari pusat kehidupan itu, terlalu sadar diri. Itu berarti diri sendirilah yang masih menjadi pusat. Ganti dengan Allah, dan fokuskan diri kepada Tuhan, lebih belajar, berlatih dengan Roh Kudus. Gimana sih dalam kenyataan hidup sehari-hari, gimana sih cara apa sih yang membuat gimana caranya saya beralih dari mandang diri kepada mandang Tuhan. Itu terus. Maka saudara-saudara, saya percaya Roh Kudus tolong saudara akan semakin dimerdekakan dari rasa malu itu, dan saudara akan semakin dilepaskan. Saudara mengenali diri sendiri, saudara lebih dibuka potensi-potensi saudara, dan dimampukan, dilengkapi oleh Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam potensi-potensi itu untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang menanti saudara, menanti kita semua. Banyak orang membutuhkan apa yang kita punya, kecil besar dalam bidang yang satu, bidang yang lain. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat lebih banyak. Tidak ada masalah, tapi bukan masalah itu masalahnya, tapi apa yang kita punya, apakah kita izinkan Tuhan membantu kita, mendorong kita untuk membuka itu, sehingga semuanya itu termanfaatkan, supaya semuanya itu berguna untuk membangun orang lain, untuk dibagikan kepada orang lain, dan Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Saudara, alihkan pandangan pusat kehidupan kita dari diri sendiri kepada Tuhan. Semakin kita berpusat, semakin kita fokus kita kepada Tuhan, semakin kita lupa diri, semakin
kita sadar hadirat Tuhan semakin kuat di dalam hidup kita. Sekian firman Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati.